Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bapak ya hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA pada tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang bagian-bagian pada tubuh hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, Bapak mau tanya dulu, siapa yang ingat pembelajaran kemarin? Ya, nah Bapak akan sedikit mengulang kembali pembelajaran kemarin tentang bagian-bagian pada tubuh hewan. Nah, Bapak akan sedikit mengulang kembali bagian pelajaran kemarin tentang bagian-bagian tumbuhan pada hewan. Nah, coba perhatikan Bapak. Ini adalah salah satu hewan, ayam. Nah, ini disebut dengan kaki. Di kaki ini ada sisiknya loh anak-anak. Nah, ini adalah bagian pada tubuh hewan. Nah, kalau ini disebut dengan ekor, ekor pada ayam. Kalau ini disebut dengan sayap atau disebut dengan alarnya ayam. Nah, kalau ini adalah kepala ayam. Dan kalau ini disebut dengan jengger pada ayam. Nah, ayam itu memiliki perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, bertelurnya dia mengeram selama 21 hari. Nah, itu adalah bagian-bagian fungsi pada ayam. Nah, sayap ayam ini berfungsi sebagai, dia bisa sebagai pengempak, sebagai untuk alat pelindungan dirinya loh. Nah, pada kaki ayam ada tumbuh jaluk. Nah, jaluk ini sebagai alat pertahanan dirinya. Nah, itu adalah sekilas tentang pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, sekarang hari ini Bapak akan mengajarkan temannya, yaitu kalau ada hewan pasti ada tumbuhan. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang tumbuhan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada pada tumbuhan, mulai dari batang, daun, akar, bunga, buah, dan lain sebagainya, sehingga dan juga fungsi-fungsinya. Ada yang tahu apa itu fungsi-fungsi tumbuhan? Akar misalnya, apa fungsi akar? Ya benar, akar berfungsi sebagai alat penyerap air sehingga diolah menjadi makanan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Misalnya seperti bunga yang ditanam ibu kalian, itu atau pohon-pohon lain sebagainya. Nah, coba perhatikan. Nah, coba kalian sebutkan apa saja yang kalian temui. Ya, itu adalah contoh-contoh daripada tumbuhan. Nah, penting sekali loh anak-anak tumbuhan ini bagi kehidupan kita. Dia sebagai pembuat oksigen dan lain sebagainya. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, ini adalah contoh pada tumbuhan. Ini disebut dengan daun. Nah, kalau bagian bawah di sini ini disebut dengan akar. Di mana akar ini berfungsi sebagai penyerap air sehingga dibawa kepada tumbuhan diolah menjadi makanan. Dan ini disebut dengan batang pada tumbuhan. Nah, batang ini terbagi menjadi beberapa jenis loh. Pertama, batang keras, batang yang basah, dan juga batang yang agak sedikit lunak. Nah, untuk bagian batang-batang ini nanti akan Bapak jelaskan pada video selanjutnya. Nah, di sini yaitu tentang ada buah. Nah, ini adalah salah satu contoh buah cabai. Nah, buah cabai ini kalau matang ini berwarna apa anak-anak? Ya, berwarna merah. Karena berhubung buah ini belum waktunya, maka dia masih belum matang sehingga masih berwarna agak kekuning-kuningan. Nah, ini adalah contoh pada bagian. Nah, untuk lebih seru lagi, Bapak akan mengajak kalian ke kebun cabainya langsung. Jadi kita akan melihat dan bisa menyimak apa yang terjadi pada kebun cabai ini. Ayo ikuti Bapak. Ya, nah sekarang Bapak berada di kebun. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan. Nah, pertama ini adalah tumbuhan pisang dan ini adalah buah pisang. Nah, ini adalah buah yang seperti Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut pada video berikutnya. Ini adalah contoh daripada bunga.
Nah, hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan yang lengkap, yaitu tentang ada bunga, ada buah, dan juga ada batang, ada daun, dan lain sebagainya. Ayo, ikuti Bapak. Nah, ini adalah contoh daripada tumbuhan yang lengkap. Yang ini ada daun, ada bunga, dan ini daun, dan ini adalah contoh daripada buahnya. Nah, ini adalah contoh daripada tumbuhan cabai anak-anak. Nah, sekarang coba lihat perbandingan antara pohon sebelah sini dan pohon sebelah sana. Yaitu ada perbandingan di mana pohon sebelah sini tidak tumbuh secara merata. Nah, kalau di sebelah sini tumbuhnya agak sedikit kurang vitamin. Karena apa anak-anak? Karena daya serat akarnya itu kurang, karena tanahnya itu terkelilingi oleh bungkusan-bungkusan ini. Berbeda dengan pada bagian sini, yaitu akarnya langsung ke tanah sehingga akarnya bisa makan makanan dengan sempurna loh anak-anak. Nah, sekarang coba lihat bagian pada batang. Nah, ini adalah contoh dari batang. Nah, Bapak akan menjelaskan batang ini pada video berikutnya tentang lebih jelas mengenai batang tersebut. Nah, sekarang tumbuhan ini juga perlu makan loh, sehingga tumbuhan yang kurang makan maka akan menyebabkan pertumbuhannya itu tidak secara besar. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tumbuhan yang daya serap makanan atau vitamin airnya kurang. Karena apa anak-anak? Karena ini terhalang oleh pada bungkusan plastik ini, sehingga dia tidak bisa menyerap makanan secara sempurna. Nah, lain halnya dengan tumbuhan yang akarnya bebas makannya seperti ini. Nah, contoh di sini akarnya bisa kemana-mana sehingga dia bisa menyerap air seluas-luas mungkin. Nah, jadi itulah contoh-contoh tentang tumbuhan. Nah, coba kalian sebutkan tumbuh-tumbuhan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, benar. Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai tumbuhannya secara lebih rinci pada video berikutnya. Nah, anak-anak, seru kan pembelajaran kita tadi? Kita belajar bisa sambil bermain di kebun tadi loh anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang apa yang kita temui di kebun tadi ya, mengenai bentuk dan fungsi tumbuh pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan tersebut juga memiliki beberapa fungsi loh, seperti tubuhnya manusia juga memiliki beberapa fungsi. Nah, simak penjelasan dari Bapak ya. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan tumbuhan di sekitar rumah kalian. Juga memiliki beberapa bagian loh. Pertama yaitu tentang akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, dan kelima yaitu buah. Nah, masing-masing bagian ini memiliki fungsinya masing-masing loh. Nah, Bapak akan menjelaskan pertama mengenai akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah loh. Ada beberapa jenis akar seperti akar menggantung dan lain sebagainya. Akar ini berfungsi sebagai pengangkut air ke seluruh tubuh. Jadi tumbuhan tersebut juga perlu makan melalui akar tersebut. Akar selain berfungsi sebagai pengangkut makanan, juga berfungsi sebagai penopang tumbuhan supaya tidak mudah roboh. Kedua adalah akar ini terbagi menjadi beberapa jenis loh. Pertama, akar tunggang dan akar serabut. Ada yang tahu apa contoh akar tunggang? Ya, akar tunggang seperti tumbuhan yang kita temui tadi, yaitu pohon cabai. Nah, akar serabut contohnya seperti buah padi. Nah, akar dan sifatnya. Akar ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis loh. Pertama yaitu akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar napas, dan akar pelekat. Nah, akar gantung ini contohnya seperti pohon beringin yang sering kalian temui. Nah, di situ kan ada akar-akar yang menggantung. Nah, itu disebut akar gantung. Akar napas ini umumnya berada di pesisir pantai seperti pohon tembakau. Nah, akar pelekat ini seperti daun sirih. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu daun sirih? Yaitu kalau kalian amati daun sirih ini dia melekat pada tumbuhan yang dia hinggapi. Nah, itu disebut sebagai akar pelekat. Nah, bagaimana tentang akar? Apakah sudah paham? Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang bagian tumbuh selanjutnya yang berbentuk keras. Apa itu? Ya, batang.
batang adalah bagian tumbuh yang berada di atas tanah. Batang bersifat keras sehingga bisa menopang pohon tersebut. Batang ini menjadi munculnya daun, bunga, dan juga buah. Nah, batang ini menyerap air yang diserap oleh akar tadi loh, dan sehingga dibawa ke seluruh tubuh sehingga menjadi zat makanan, sehingga tumbuhan bisa makan dan tidak mati. Nah, ini adalah contoh dari pada batang. Fungsi batang. Bagian tubuh batang ini juga memiliki fungsi loh. Fungsinya sebagai mengedarkan mineral air ke seluruh tubuh sebagai penghasil zat makanan, lalu dibuat fotosintesis ke bagian seluruh tubuh, dan juga sebagai penopang tumbuhan dan penyimpan cadangan makanan. Nah, struktur dan jenis batang. Batang juga memiliki beberapa jenis loh. Pertama, batang berkayu. Batang berkayu seperti yang kita temui, yaitu batangnya keras dan lain sebagainya. Nah, batang rumput ini seperti rumput-rumputan. Nah, coba kalian perhatikan rumput-rumputan di sekitar rumah kalian. Nah, itu adalah contoh batang rumput. Nah, selanjutnya itu batang basah. Ada yang tahu apa itu batang basah? Ya, batang basah adalah batang yang lunak seperti sayur-sayuran yang dimasak oleh orang tua kalian. Coba kalian perhatikan saat orang tua kalian memasak. Nah, itu adalah contoh dari batang basah. Nah, bagaimana penjelasan Bapak tadi? Apakah sudah paham tentang akar dan batang? Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu bentuknya hijau dan biasanya bentuknya bulat dan berwarna hijau. Apa itu? Ya, daun. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang daun. Daun pada umumnya itu berwarna hijau. Nah, coba kalian perhatikan daun-daun yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, itu kan berwarna hijau. Berwarna hijau itu disebut dengan klorofil. Nah, daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi, akar tadi mengangkut air, lalu disimpan kepada batang, lalu diolah oleh daun sehingga menjadi fotosintesis untuk makanan tumbuhan. Nah, daun juga memiliki beberapa jenis loh, yaitu daun tunggal, daun majemuk. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada daun tunggal, dan ini adalah contoh dari daun majemuk. Daun tunggal ini seperti yang kalian temui. Ada yang pernah melihat pohon mangga? Ya, itu adalah contoh daripada daun tunggal. Nah, kalau ini pasti kalian sering menemuinya. Ini adalah putri malu yang kalau disentuh dia melengkup. Nah, susunan tulang daun. Daun juga memiliki beberapa jenis susunan loh. Pertama, sejajar, kedua melengkung, ketiga menjadi, keempat yaitu menyirip. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang bagian yang lain, yaitu bunga. Kalian pasti suka bunga dong. Nah, coba kalian perhatikan bunga-bunga yang ada di sekitar rumah kalian atau yang ditanam oleh orang tua kalian. Nah, bunga tersebut selain indah, dia juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan biji loh. Jadi, bunga itu sebagai pembuatan biji sehingga menjadi tumbuhan baru. Nah, ini adalah contoh daripada bunga. Nah, yang ini dinamakan kepala putik. Kalau yang ini tangkai putik, dan yang ini dasar putik. Kalau ini kelopak putik, dan ini bakal biji. Ini kelapa sari, dan ini tangkai sari. Dan yang berbentuk lebar seperti daun ini adalah mahkota. Dan yang panjang di bawah ini adalah tangkai bunga. Nah, khusus untuk bunga, Bapak akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya, yaitu lebih rinci. Jadi kalian siapkan bunga yang lengkap seperti ini, misalkan bunga sepatu atau bunga mawar. Nanti akan Bapak jelaskan pada minggu berikutnya. Nah, selanjutnya tentang buah. Yang suka makan buah, ya, buah ini selain enak juga kaya akan vitamin loh. Nah, buah adalah terdiri dari daging buah dan biji. Nah, bagian yang sering kita makan adalah buah. Nah, jangan makan biji. Nanti makan biji terbaik. Nah, selanjutnya ini adalah bagian buah. Bagian buah ini adalah kulitnya, dan ini adalah bagian bijinya. Nah, khusus untuk buah, bunga, dan biji nanti akan Bapak jelaskan secara lebih rinci pada bagian minggu berikutnya. Jadi hari ini kita hanya belajar fungsi-fungsi dasarnya saja. Nah, biji, selanjutnya Bapak akan menjelaskan soal biji. Nah, ini adalah bagian dari biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyebukan antara serbuk sari dan sel telur dan putik.
Nah, jadi bunga yang kita bahas sebelumnya itu akan membuat biji. Nah, jadi Bapak akan menyontohkan pada pertemuan selanjutnya tentang bagaimana proses pembuatan dan lain sebagainya. Biji ini terbagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ya, biji berkeping satu disebut monokotil dan berkeping dua disebut dikotil. Nah, bagaimana penjelasan dari Bapak tadi? Seru kan? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bunga, biji, dan juga buah akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak bisa membawa contoh-contohnya, yaitu kalau buah bisa membawa buah apel, kalau bunga itu bisa membawa bunga mawar atau bunga yang hampir mendekati seperti contoh Bapak tadi, yaitu bunga sepatu. Nah, bagaimana anak-anak belajar kita tadi? Menyenangkan bukan? Nah, karena berhubung waktu kita sudah habis, Bapak akan segera menutup pembelajaran pada hari ini. Tetapi sebelum menutup pembelajaran, Bapak kembali mengingatkan untuk sering-sering mengulang pembelajaran yang telah diajarkan dan juga mengulang-ulang video yang sudah Bapak buat sehingga kalian menjadi lebih paham. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Bapak punya tugas untuk kalian, yaitu coba kalian diskusikan bersama teman atau orang tua kalian secara berkelompok mengenai fungsi-fungsi tumbuhan yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan coba kalian tuliskan di buku latihan kalian. Nah, Bapak juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, dan juga makan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Nah, Bapak akan segera mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.